Oke, selanjutnya kita masuk soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini saya ambil dari workbook AKL 1 di soal 7. Nah, ini sepertinya juga dijadikan penugasan di RPS. Nah, di soalnya ini dikatakan bahwasanya PTP membeli semua saham berak PTS. Transaksi ini terjadi pada tanggal 1 Juni 2019 dan PTP membayar uang tunai sebesar 25 miliar sebidang tanah dan bangunan dengan nilai wajar 275 untuk pembelian tersebut. Tanah diperoleh dengan harga 80 miliar dan bangunan 200 miliar serta penyusutannya 80 miliar. Rasio nilai wajar tanah dan bangunan adalah 7/4. Nah, kita catat terlebih dahulu yaitu cash payment-nya adalah 25 miliar, lainnya 80 untuk cost, dan 175 ini untuk fair value. 175 didapat dari 7/11 atau 7 per 7 plus 4 dikalikan dengan 275 miliar. Selanjutnya adalah building 200 miliar dan akumulasi penyusutannya 80 miliar dan fair value-nya 100 miliar atau 4/11 kali 275 miliar. Kemudian setelah memperoleh semua saham PTS, PTS dibubarkan dan semua aset dan kewajibannya dialihkan ke PTP dengan informasi neraca seperti ini. Kemudian PTP juga melakukan pembayaran untuk biaya tenaga penilai aset 500 juta dan akuntan untuk menyusun laporan keuangannya 150. Di sini ada biaya penilai 500 dan biaya akuntan untuk menyusun LK sebesar 150. Perintah yang pertama yaitu kita disuruh menentukan aset neto PTS yang diperoleh PTE terkait dengan penggabungan usaha tersebut. Nah, di soal ini tidak diketahui apakah neraca-neraca ini, akun-akun di neraca ini fair value-nya berapa, dan tidak dikatakan juga apakah book value sama dengan fair value. Tapi mungkin berdasarkan soal ini kita asumsikan saja bahwa book value yang ada di neraca ini sama dengan fair value-nya. Sehingga nilai aset neto PTS itu cash-nya 10 miliar tetap seperti di neraca, kemudian account receivable-nya 15 miliar, inventory-nya 45 miliar, lainnya 100 miliar, building net-nya 70 miliar, dan equipment net-nya 50 miliar. Sehingga total asetnya adalah 290 miliar. Kemudian di sisi kredit atau di sisi liabilitas dan ekuitas cuma ada satu jenis liabilitas atau account payable sebesar 40 miliar. Sehingga diperoleh aset neto PTS yang diperoleh PTP ini adalah 250 miliar atau total aset dikurangi dengan liabilitas. Selanjutnya soal yang kedua yaitu berapa perbedaan nilai investasi PTP yang dengan nilai aset PTS yang telah dihitung di poin 1. Nah, tadi dalam rangka pembelian PTS ini, PTP mengeluarkan beberapa aset, yaitu dari cash 25 miliar, kemudian dari land 175 miliar atau sesuai fair value fair value asetnya, kemudian dari building fair value-nya 100 miliar. Sehingga total investasi atau total setoran PTP yang diberikan ke PTS ini adalah sebesar 300 miliar. Padahal untuk setoran 300 miliar ini PTP cuma mendapatkan aset neto 250 miliar sehingga ada selisih setorannya lebih banyak. Nah, karena kita tidak mengakui adanya kerugian, tapi kita mengakui adanya goodwill. Atau mungkin goodwill ini bisa berupa mungkin performa PTS di pasar seperti apa dan lain-lain, apakah sudah bagus kayak gitu. Nah, terdapat selisih goodwill sebesar 50 miliar atau total investasi 300 dikurangi dengan aset neto 250. Selanjutnya yang ketiga adalah buat jurnal pembelian saham PTS oleh PTP. Jurnal pembelian saham ini karena kita tadi terdapat beberapa aset yang diberikan, maka kita jurnal yang pertama adalah investment in S atau in PTS sebesar 300 miliar. Kemudian karena kita tadi ada akumulasi depreciation atau penyusutan sebesar 80 miliar, kita balik terlebih dahulu karena buildingnya sudah kita keluarkan atau sudah kita berikan, maka penyusutannya juga kita keluarkan gitu. Nggak mungkin dong asetnya udah nggak ada tapi penyusutannya masih berjalan gitu. Nah, tadi dikatakan bahwa cost dari building itu 200 miliar. Nah, ini cost dari building dikredit sebesar 200 miliar dan penyusutannya 80 miliar. Sehingga net building atau nilai tercatat building ini adalah 120 miliar gitu. 120 miliar ini didapat dari 200 miliar dikurangi dengan 80 miliar. Ini bukan net building harusnya. Nah, ini gini. Net building 120 dikurangi dengan fair value
miliar. Nah, tadi diketahui kan net building-nya sudah ketemu 120 miliar atau building dikurangi dengan penyusutan. Kemudian tadi dikatakan di atas bahwasannya fair value dari building ini cuma sebesar 100 juta, padahal harusnya nilai tercatatannya itu 120. Maka kita mengalami kerugian penurunan nilai, yaitu loss on disposal building sebesar 20 miliar, karena sebenarnya harganya 120 tapi cuma dihargai di pasar 100 gitu. Kemudian selain mengeluarkan bangunan atau mengeluarkan building tadi, PTP juga membayar dengan cash sebesar 25 miliar, yaitu cashnya dikredit 25 miliar, dan selain itu juga ada tanah yang diberikan, yaitu cost-nya 80 dan fair value-nya 175. Nah, dikreditlah cost-nya ini 80 miliar. Karena fair value dari tanah ini lebih besar daripada cost-nya, maka dalam pelepasan atau penjualannya ini, si PTP mengakui adanya gain on disposal land sebesar 95 miliar atau 175 dikurangin dengan 80 miliar gitu. Nah, ya mungkin teman-teman untuk jurnal yang poin pertama ini teman-teman bisa sederhanakan atau mungkin bisa dibuat juga untuk yang building land-nya ini, akumulasi penyusutan ini nggak usah di jurnal nggak apa-apa, tapi di sini nanti langsung building net sebesar 120 itu bisa juga. Karena kalau mengikuti soal, di soal ini juga tidak disajikan akumulatif depreciation di neracanya, tapi langsung building net. Jadi bisa waktu menjurnal ini langsung ke building net, tidak di jurnal seperti ini. Kemudian tadi selain PTP menyerahkan cash, tanah, dan juga bangunan, PTP juga ada pengeluaran-pengeluaran lain dalam rangka jasa penilai untuk menilai aset dan jasa akuntan untuk menyusun laporan keuangan. Karena dua-duanya ini tidak berkaitan dengan penyerahannya ini, tidak berkaitan langsung dengan penyerahan aset untuk mendapatkan si saham PTS, maka dicatat sebagai expense atau investment expense pada cash sebesar 650 juta atau dari tadi yang biaya penilai sama biaya akuntan gitu dijumlahkan. Nah, soal yang selanjutnya, soal nomor 4 itu adalah soal untuk pengambil alihan aset neto. Nah, di sini tadi di soal itu dikatakan bahwasannya PTP memperoleh semua saham berhak dari PTS, kemudian PTS dibubarkan. Nah, tapi karena di perintah soalnya tidak disuruh membuat jurnal pembubaran, maka di sini tidak saya buat. Tapi kalau mungkin teman-teman mau buat, silahkan. Gitu. Karena jurnal pembubaran PTS ini juga tidak akan berpengaruh pada PTP, makanya kalau tidak di jurnal pun tidak memberikan efek apa-apa. Nomor 4 ini jurnal pengalihannya, yaitu karena kita mendapatkan aset dari PTS, maka kita mendebit aset-aset yang ada dari mulai cash sebesar 10 miliar, kemudian accounts payable 15 miliar, inventory 45 miliar, land-nya 100 miliar, building net-nya 70, dan equipment net-nya 50. Kemudian tadi kita ada goodwill nih, selisih yang sudah kita hitung nomor 2, kita dapat goodwill 50 miliar, jadi kita debit goodwill 50 miliar. Nah, selain mendapatkan aset dari PTS, kita juga mendapatkan account payable sebesar 40 miliar, sehingga account payable-nya bertambah di sebelah kredit 40 miliar. Dan untuk investment in PTS tadi yang sudah kita jurnal pertama kali, ini kita balik karena PTS-nya sendiri sudah dibubarkan, sehingga investment kita sudah nggak ada, atau investment kita sudah kita kurangkan atau sudah kita tukarkan dengan aset-aset ini. Makanya investmentnya ini di sebelah kredit. Seperti itu. Nah, ini penjurnalan ini berbasis atau berpedoman pada fair value. Tapi sekali lagi karena di soal ini tidak diketahui apakah ini nilai tercatat ataukah fair value-nya. Tapi biasanya kalau di neraca itu kan berbasis pada nilai tercatat atau cost-nya gitu ya. Jadi mungkin di soal ini supaya menghindari kebingungan harusnya dikasih keterangan apakah nilai tercatat atau book value ini sama dengan fair value. Jadi kita asumsikan saja sama. Selanjutnya adalah soal yang terakhir, yaitu buatlah neraca gabungan. Nah, neraca gabungannya ini tidak saya sajikan seperti format soal sebelumnya yang ada 3 kolom, saldo, perubahan, maupun gabungan, tapi langsung jadi satu gitu, langsung bentuk neraca jadi satu. Nah, dari komponen aset terdiri dari cash. Cash-nya ini merupakan hasil akumulasi dari saldo awal 160 miliar ini dikurangi dengan pengeluaran tadi dalam rangka pembelian saham sebesar 25 miliar, dikurangi dengan biaya 650 juta, dan ditambah dengan pada saat pengalihan aset sebesar 10 miliar.
Itu untuk cash. Kemudian untuk account receivable. Nah, account receivable-nya ini terdapat penambahan pada saat pengalihan sebesar 15 miliar. Kemudian untuk inventory saldo 160 dan dapat penambahan 45 miliar. Untuk land, tadi saldo awal land di neraca PTP yaitu ada 80 miliar. Tapi tadi setelah di soal yang ketiga, di jurnal yang ketiga itu kita menyerahkan land dalam rangka perolehan saham. Sehingga land kita berkurang 80 juta atau sebesar cost-nya. Jangan dikurangi dengan fair value tapi dikurangi dengan cost. Kemudian dikurangi dengan cost. Kemudian setelah itu pada saat pengalihan aset kita mendapatkan land dari PTS ini sebesar 100 miliar sehingga saldo akhirnya land ini adalah 100 miliar. Kemudian building net. Nah, building net ini tadi saldo awal building net itu adalah 240. Nah, kemudian pada saat transaksi ketiga tadi kita kan ngejurnalnya belum pada posisi buildingnya ini belum net, makanya buildingnya masih cost 200 dan penyusutannya 80, belum dinetkan jadi 1. Makanya yang dikurangkan pada perhitungan ini adalah selisihnya ini, yang dikurangkan cuma 120 jutanya aja. Karena kalau misalkan jurnalnya ini disatukan, kan building netnya dikredit 120 dan akan akumulasi penyusutannya hilang kalau dinetkan. Maka jangan yang dikurangkan jangan 200 tapi 200 dikurang 20 atau 120 yang dikurangkan. Karena netnya gitu. Yang disandingkan dengan netnya semua tapi di sini belum net. Kemudian ditambah dari perolehan pada saat pengalihan aset neto dari S yaitu 70 miliar. Sehingga saldo akhir building adalah 190. Kemudian equipment net mendapatkan tambahan 50 miliar dan saldonya itu 176 miliar. Kemudian ada goodwill dari selisih tadi sebesar 50 miliar masuk ke komponen aset. Sehingga diperoleh total aset adalah 1 triliun 50 miliar 350 juta. Kemudian di sisi liabilitas dan ekuitas ada account payable. Kok accounting sih? Account payable. Nah, account payable-nya ini 80 miliar didapat dari saldo 40 miliar ditambah dari penambahan tadi waktu kita pengalihan aset tapi juga pengalihan liabilitas sebesar 40 miliar. Kemudian common stock dan juga share premium ini masih sama karena si PTP tidak melakukan pengeluaran saham untuk membeli saham PTS. Jadi masih sama seperti di neraca 420 dan 160. Kemudian return earnings PTP, saldo awalnya adalah 316 miliar. Kemudian dia mendapatkan penambahan dari adanya gain on disposal land. Gain on disposal land sebesar 95 miliar menambah return earnings, kemudian dikurangi dengan biaya-biaya dan juga kerugian. Kerugian adanya pelepasan building atau loss on disposal building 20 miliar dan beban dari jasa penilai maupun beban dari jasa akuntan untuk menyusun laporan keuangan sebesar 650 juta. Sehingga return earnings-nya adalah 390 miliar 350 juta. Dan total di akhirnya sama yaitu balance 1 triliun 50 miliar 350 juta rupiah. Nah, itu untuk soal yang ketiga. Jadi sekali lagi untuk soal yang ketiga ini pada poin jurnal pembelian saham teman-teman bisa netkan ini, buildingnya bisa dinetkan 120 tapi akan accumulated depreciation-nya hilang atau tetap seperti ini, building 200 dan accumulated depreciation-nya 80.